Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani, SAG MPD, Guru Pendidikan Agama Islam, SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kembali berbagi dengan rekan-rekan di Ilham Maulani Channel. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana pendapat peserta didik dan orang tua mengenai aplikasi siswa PAI Agpai Digital. Peserta didik disuruh oleh saya untuk mencari aplikasi siswa PAI itu di Play Store. Setelah ditemukan aplikasi siswa PAI yang tanda persegi dengan warna hijau, ada tulisan siswa PAI, maka mereka, para peserta didik, menginstalnya di HP masing-masing, dan setelah menginstal, mengklik buka, kemudian langsung diarahkan ke beranda. Ini contoh, sebelah kanan adalah beranda salah seorang peserta didik yang bernama Nur Nurjana. Tampilan di beranda ini, di atasnya ada Assalamualaikum, kemudian nama peserta didik, lalu di pojok kanan atas ada tanda lonceng, itu tanda notifikasi atau pemberitahuan. Di bawah nama Nur Nurjana ada semacam piala dengan nilai poinnya, lalu di bawahnya ada ranking, statistik, dan ada menu-menu atau fitur-fitur kerjakan soal, latihan mandiri, diskusi, materi. Di bawahnya ada tantangan harian dengan gambar beberapa piala serta tulisan-tulisan tantangan apa saja pada hari itu yang kalau siswa tertarik untuk mengerjakannya. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita melihat bagaimana pendapat peserta didik dan orang tua tentang aplikasi siswa PAI Agpai Digital ini, saya akan mencontohkan proses pembelajaran dengan kelas 7 di SMP saya, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam pada tanggal 2 Januari 2021, di mana dalam proses pembelajaran ini kita melibatkan aplikasi yang namanya siswa PAI. Proses pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh melalui daring. Daring yang saya pilih adalah menggabungkan antara petunjuk yang ada dalam WA dengan aplikasi siswa PAI, kemudian nanti share materinya di aplikasi siswa PAI, juga diperkuat dengan tayangan video saya di YouTube. Baiklah, saya mendahului dengan sapaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021, mulai pukul 7.30 sampai 9.30, kita akan belajar materi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, Ali Imran ayat 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan tawakal. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa. Jadi siswa di rumah masing-masing bersama-sama membaca basmalah dan berdoa.
Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada kalian selama 20 menit untuk 1. Sholat duha, 2. Tadarus Al-Quran, 3. Memfoto 1 kali ketika sholat duha. Teknis memfotonya minta bantuan orang tua, kakak atau adik untuk memfoto. 4. Memfoto 1 kali ketika tadarus Al-Quran, sama minta bantuan orang tua, kakak atau adik. 5. Mengirimkan kedua foto itu ke WA saya, Japri, jangan di grup ini. Dimulai dari sekarang, silahkan. Yang lagi halangan atau head, difoto ketika memegang buku teks. Silahkan difoto mulai dari sekarang. Lalu di bawahnya saya menuliskan setelah beberapa menit berlalu, pengiriman foto ada waktu 10 menit lagi. Lewat dari 10 menit saya anggap tidak ada tugas foto. Itu ada semacam penekanan dari saya, lumayan. Saya mencoba untuk tegas pula kepada anak-anak supaya berdisiplin waktu dalam mengirimkan foto. Jadi rekan-rekan, memfoto ini merupakan salah satu upaya saya untuk melihat pembiasaan yang bersifat spiritual atau sikap spiritual anak ketika berada di rumah. Nah, ada 2 perilaku anak yang saya potret atau yang saya ingin anak-anak mengirimkan pembiasaan itu ke saya lewat foto Japri di WA, yaitu sholat duha dan tadarus Al-Quran. Selanjutnya, bagi yang mempunyai aplikasi, artinya bagi yang mempunyai aplikasi Siswa PAI Agpai Digital, 1. Di beranda klik tulisan materi yang ada tanda buku. 2. Klik atau pilih media pembelajaran yang ada tanda panah ke kanan. 3. Tulis dicari materi kata materi, maka akan muncul nama saya, artinya nama saya Ilham Maulani, dan kumpulan materi saya. 4. Setelah itu, tulis dicari materi kata ikhlas, maka akan muncul nama saya, tulisan materi kelas 7 semester 2, Quran Surat An-Nisa 146, dan 15 foto atau gambar tentang materi tersebut. 5. Gambar atau foto-foto tersebut ketuk oleh jari, akan muncul tulisan yang besar. Lalu ketuk lagi, akan kembali ke asal. Setelah itu, usap oleh jari dari kanan ke kiri untuk melihat semua materi. Agar kelihatan besar, ketuk, lalu baca, ketuk lagi. Terus seperti itu. Silahkan baca materi tersebut sampai slide terakhir. Saya beri waktu selama 20 menit. Ini adalah petunjuk dari saya lewat WA kepada kelas 7, semua kelas 7 ini. Kebetulan saya mencontohkannya di sini kelas 7A. Jadi ketika mereka sudah masuk ke beranda, maka saya tulis petunjuknya di WA ini. Nah, materi tentang pembelajaran hari itu yaitu tentang Quran Surat An-Nisa ayat 146 dan ayat-ayat yang lain di surat yang lain yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Saya telah share ke aplikasi Siswa PAI melalui aplikasi KTA Agpai Digital. Di sini rekan-rekan, kita mempraktikkan sebagai seorang guru agama bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan antara aplikasi KTA Agpai Digital dengan aplikasi Siswa PAI. Jadi ketika kita men-share atau ketika kita mengupload foto-foto atau gambar-gambar yang berisi tentang materi pembelajaran di aplikasi KTA Agpai Digital, setelah itu ada petunjuk di aplikasi KTA Agpai Digital, kita klik yang titik 3 di sebelah kanan. Lalu di sana kita pilih bagikan ke aplikasi Siswa PAI. Nah, setelah diklik di sana, maka muncullah di aplikasi Siswa PAI materi yang saya share. Apa hebatnya dan canggihnya, bagaimana keterkaitan antara aplikasi KTA Agpai Digital dengan aplikasi Siswa PAI Agpai Digital.
kalian yang ingin melengkapi membaca materi dan kuotanya banyak, dapat pula memahami materi di link YouTube saya ini. Saya di semester 2 ini membuat semua video yang berkaitan dengan semua materi, baik untuk kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 2, dan kelas 9 semester 2. Dan pada pembelajaran ini, saya share juga alamat link YouTube di WA ini, di WA grup kelas 7. Ya, bagi siswa-siswa yang mempunyai kuota banyak atau mereka punya wifi, bisa membuka materi di YouTube. Ada variasi lah. Jadi di samping bisa membaca di aplikasi Siswa PAI, siswa juga bisa melihat tayangan di YouTube. Sambil membaca materi, di bawah foto ada kolom komentar. Klik oleh kalian dan tulis kalimat seperti ini. Saya ... kelas 7 hadir. Misal, saya Arfian kelas 7A hadir. Silahkan mulai dari sekarang. Komen hadirnya di bawah gambar foto materi Quran Surat An-Nisa 146 yang ini, bukan yang di bawah materi YouTube. Nah, rekan-rekan, biasanya kan kalau pembelajaran di WA itu, untuk mengecek daftar hadir peserta didik, kita tulis di WA itu, silahkan kalian tulis yang hadir hari ini. Kemudian mereka menulis, menyalin dan menulisnya, menempelnya, copy paste, kemudian terus ke bawah. Biasanya di WA ditulis begitu. Tetapi saya ingin memanfaatkan materi di aplikasi Siswa PAI ini. Maka ketika siswa berhasil membuka materi tentang pembelajaran hari ini, saya menyuruh, karena di bawah materi itu ada kolom komentar, saya menyuruh siswa absensi kehadiran hari ini, klik kolom komentar, dan di kolom komentar tiap siswa menulis, misal saya Arfian kelas 7A hadir. Itu. Jadi bagaimana aplikasi Siswa PAI bukan hanya dimanfaatkan untuk melihat materi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengecek kehadiran. Banyak sebetulnya rekan-rekan cara untuk mengecek absensi kehadiran. Saya kadang-kadang di aplikasi Siswa PAI, di materi, di bawahnya ada kolom komentar. Juga di WA, sekali-kali di WA boleh ditulis siapa saja yang hadir, atau juga di kolom komentar di video YouTube saya di Ilham Maulani Channel. Kebetulan pada hari Jumat saat itu saya meminta mereka untuk mengisi absensi kehadiran di kolom komentar di bawah materi aplikasi Siswa PAI. Baiklah, selanjutnya saya akan bagikan kode ini lewat grup ini. Ini kodenya, rekan-rekan. 11KXNLYJIM. Dari mana saya men-share kode ini? Nah, ini hebatnya aplikasi Siswa PAI atau aplikasi Agpai Digital. Kode ini saya share dari aplikasi penilaian Agpai Digital. Jadi di penilaian di aplikasi Agpai Digital, saya membuat 10 soal pilihan ganda, lalu merakitnya, dan setelah tersimpan di profil di aplikasi penilaian Agpai Digital, maka saya klik paket soal yang sudah saya buat tentang materi ini, lalu dibagikan ke siswa soal-soal tersebut, dan ketika dibagikan ada kode soalnya. Dan kode soal inilah yang dibagikan ke siswa di aplikasi Siswa PAI. Ada petunjuknya setelah saya membagikan kode soal. 1. Berikutnya, kalian kembali ke beranda dengan mengklik garis 3 pojok kiri, lalu klik beranda. 2. Setelah di beranda, klik yang ada tanda atau yang ada kata kerjakan soal, lalu klik tanda plus yang ada kata tambah paket soal. 3. Setelah itu muncul kalimat masukkan kode paket soal, lalu kalian copy kode yang di atas dan tempel ke sana. Jadi kode yang di atas ini ditempel ke sana. 4. Setelah ditempel, klik kerjakan. 5. Setelah klik kerjakan, maka ada tulisan sudah siap, lalu klik kata kerjakan. Silakan kalian kerjakan soal 10 pilihan ganda. Cara mengisinya tinggal klik di pilihan itu. Setelah itu klik lanjut di bawah terus sampai nomor 10. 6. Sesudah mengerjakan nomor 10, maka klik tulisan submit. Setelah itu akan kelihatan nilai kalian.
hebatnya lagi aplikasi siswa PAI ini, rekan-rekan, setelah siswa memilih jawaban yang tepat dari 10 soal itu, maka siswa langsung akan melihat nilai. Misalnya nilainya misalkan 100, 90, 80, 70, dan yang lainnya. Di samping siswa dapat melihat nilai, maka di aplikasi penilaian, guru pun dapat melihat nilai-nilai siswa di menu hasil penilaian. Jadi ada koneksi, sekali lagi, koneksi antara penilaian dengan aplikasi siswa PAI. Di samping guru dapat men-share soal dari aplikasi penilaian ke siswa PAI, juga guru dapat melihat semua nilai-nilai siswa yang telah mengerjakan soal yang dikerjakan oleh mereka di aplikasi siswa PAI, dan guru dapat melihatnya secara detail di aplikasi penilaian AGPAI digital. Bagi yang sudah menyelesaikan soal, silahkan sekarang tulis di grup ini kesan atau pendapat kalian tentang aplikasi siswa PAI dan belajar kita hari ini. Disilahkan tulis di grup ini, mulai dari sekarang. Sekarang saya akan membacakan bagaimana pendapat atau kesan siswa. Juga kebetulan di grup ini ada orang tua, bagaimana kesan atau pendapat siswa dan orang tua tentang aplikasi siswa PAI yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka alami, dan yang telah mereka jalani pada proses pembelajaran dengan saya sebagai guru agama di mata pelajaran PAI ini. Mari kita saksikan bagaimana pendapat mereka. Ini pendapat dari Anissa Safitri. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI bagus, mempermudah untuk belajar. Tapi pas awal-awal ribet mau masuk sana sininya. Tapi sekarang sudah tahu semuanya. Lebih gampang, untung mengerjakan soal. Kalau tanpa internet kayaknya gak bisa masuk. Kasihan juga yang tidak memiliki kuota internet. Tapi menurut saya aplikasinya sangat bagus. Di sebelah kiri ini ada dari Sahluna. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI bagus, mempermudah untuk belajar. Emang awal masuk bingung, tapi kalau sudah tahu gampang. Pokoknya aplikasi siswa PAI sangat baik. Di bawahnya ada pendapat dari Syaila Husnul Khotimah. Menurut saya, APK siswa PAI bagus, sangat mempermudah untuk belajar. Tapi awal-awal agak ribet untuk mengetahui pembelajarannya. Tapi karena sekarang sudah tahu, jadi mudah. Dan untuk mengerjakan soalnya juga mudah. Di tengah-tengah, ini dari Rio, laki-laki ini, pendapat Rio kelas 7A. Pendapat saya tentang siswa PAI sangatlah baik. Dan dari itu saya bingung mau kesini ke situ, dan sekarang agak tahu tentang siswa PAI. Pokoknya aplikasi siswa PAI sangat baik. Di sebelah kanan ada pendapat dari Anissa Kaila. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI cukup bagus. Awalnya ribet untuk masuk, tapi sekarang jadi mudah untuk mengerjakan soal juga mudah. Aplikasinya sangat baik. Lalu pendapat dari Sherin. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI sangat bagus. Meski awalnya saya sedikit kebingungan, tapi makin kesini saya semakin mengerti, dan menurut saya APK ini sangat bagus. Kemudian pendapat dari Arfian Farel. Pendapat saya tentang APK siswa PAI ini sangat bagus. Karena saya baru awal-awal pakai APK siswa PAI ini, jadi agak ribet, jadi sedikit kebingungan, tapi APK-nya sangat baik. Pendapat Ajril. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI sangat mudah dan cepat dimengerti, terus tidak ribet mengerjakannya. Pokoknya aplikasi siswa PAI sangat baik. Lalu di bawah Ajri ini ada pendapat Ibu Ina Herlina. Ini kebetulan orang tua peserta didik nih, orang tua dari peserta didik yang namanya Anissa, gabung juga di grup ini. Ya, tujuannya untuk memantau perkembangan pembelajaran anaknya. Saya sebagai orang tua sangat mendukung dengan adanya aplikasi PAI. Selain anak fokus pada satu pelajaran, siswa juga dituntut harus mengerti dan paham IT. Terima kasih Bapak selalu memberikan kemudahan dan pengetahuan untuk anak-anak. Berikutnya dari Raisya, ini peserta didik.
Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI, waktu pertama kali sih nggak ngerti, tapi sekarang sudah ngerti dan aplikasinya seru, menambah pengetahuan saya. Keren! Di bawah Raisa ada orang tua Galih, kelas 7A ini orang tua. Pendapat saya, aplikasi PAI sangat mudah, cepat mengerjakannya, menambah wawasan, pokoknya pelajaran PAI the best. Wah, Ibu Galih ini. Tadi dari para siswa dan orang tua kelas 7A. Sekarang kita coba beralih ke kelas 7B. Dari Tia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI itu dalam pengerjaan tugas jadi lebih mudah difahami dan menjadikan saya lebih giat lagi untuk belajar PAI di aplikasi siswa PAI. Dan pembelajaran hari ini sangat seru dan materinya mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewi kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang aplikasi siswa PAI membuat belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan karena di dalamnya terdapat materi-materi yang lengkap, menjadikan saya lebih giat dalam memahami ilmu agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Indri kelas 7B. Aplikasi siswa PAI menurut saya sangat bagus, Pak. Meskipun awalnya nggak bisa, tapi setelah ada arahan dari Pak Ilham dan saya pahami ternyata mudah, simple. Mengerjakan tugas lebih singkat, langsung bisa dilihat nilainya. Nggak perlu nulis lagi, Pak. Cuman dibaca dan dipahami materinya. Pokoknya the best. Terima kasih banyak, Pak. Belajarnya jadi gak membosankan. Pak Ilham the best. Ini dari kelas 7C, Gibran. Kesan menggunakan aplikasi siswa PAI ini alhamdulillah mempermudah dalam belajar. Aplikasinya bagus, namun masih canggung dan bingung untuk menggunakannya karena baru pertama kali. Alhamdulillah, dengan bimbingan Bapak sedikit demi sedikit bisa dimengerti. Makasih Pak Ilham bimbingannya. Rekan-rekan, setelah anak-anak memberikan kesan atau pendapat tentang aplikasi siswa PAI, maka saya menulis di grup mereka seperti ini. Makasih anak-anakku, kesan atau pendapat bisa ditulis berlanjut setelah ditutup pelajaran ini. Pekan depan kita akan belajar iman kepada malaikat. Baca-baca di rumah ya materinya. Sekarang sudah jam 9.30 tepat. Mari kita tutup belajar agama Islam dengan membaca hamdalah. Sama-sama semuanya di rumah masing-masing dan saya juga membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para guru pendidikan agama Islam semua jenjang, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, di mana saja berada. Demikian contoh pembelajaran PAI dengan menggunakan atau dengan menggabungkan antara petunjuk di WA dan aplikasi siswa PAI yang berkoneksi kepada KTA Agpai Digital serta penilaian Agpai Digital. Semoga bermanfaat, mencerahkan, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.